Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati maupun ASN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, informasi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu informasi yang memang selama ini Bapak Ibu Guru tunggu-tunggu ataupun ASN yang lain tunggu-tunggu ya. Dimana ini menjelang hari raya, menjelang Lebaran, dimana salah satu yang Bapak Ibu ASN ataupun guru-guru tunggu itu adalah pencairan tunjangan hari raya, termasuk juga informasi terkait dengan pencairan gaji ke-13. Nah, lalu pada dokumen ini yang saya tunjukkan, apakah tercantum jadwal terkait dengan pencairan tunjangan hari raya ataupun gaji ke-13. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru tetap stay tune di channel ini karena nanti saya akan jelaskan secara detail berdasarkan dari peraturan yang memang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG ataupun buku PAUD dan TK, serta e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, yang informasi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 ya. Jadi ini Bapak Ibu Guru ya, saya bold ya, saya highlight di sini. Nah, ini sumbernya itu dari APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, jadi yang ini yang kita akan bahas, kita cari tahu Bapak Ibu Guru, apakah di dalam peraturan ini juga dicantumkan kapan sebenarnya akan dicairkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya. Meskipun pada beberapa waktu yang lalu Menteri Perekonomian itu sudah memberikan informasi ya kapan akan dicairkan, tapi tanggalnya tidak disebutkan gitu. Nah, apakah di dalam petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini yang baru dikeluarkan beberapa hari yang lalu ini mencantum atau membahas terkait dengan tanggal pencairan tunjangan hari raya? Nah, ini yang kita harus cari tahu bersama-sama Bapak Ibu Guru dan yang lainnya, ASN yang lainnya, karena saya tahu bahwa baik Bapak Ibu Guru, kemudian ASN yang lain termasuk pensiun dan penerima pensiun itu sangat menantikan tunjangan hari raya ini karena berkaitan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk menjelang hari raya Idul Fitri ini maupun gaji ke-13. Nah, di sini saya tidak akan membacanya secara keseluruhan Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain. Saya hanya cuma mengambil poin-poin pentingnya saja yang menurut saya itu perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain. Jadi kalau mau Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain mau tahu informasi lebih jelasnya, sebenarnya bisa mendownload ya ini dengan peraturan ini. Tapi kalau misalnya malas ya sudah saya berikan informasinya ya. Jadi pada dasarnya peraturan ini itu membahas tentang petunjuk teknis ya pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, di mana peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, apakah di sini juga membahas tanggalnya? Nah, ini adalah tata cara pembayaran tunjangan hari raya Bapak Ibu Guru ya. Jadi pembayaran hari raya dan gaji ke-13 itu sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ya, pasal 2 tadi di atas, dan ayat 1 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berkenaan. Jadi disesuaikan dengan di tempat instansi Bapak Ibu Guru masing-masing ataupun instansi ASN yang lain ya. Nah, khusus untuk lembaga non-struktural yang bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 2 ayat 1 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja induk lembaga non-struktural. Nah, selanjutnya itu adalah pasal 5 ya. Pasal 5. Jadi kalau
pembayaran itu sudah pasti akan dalam bentuk uang ya Bapak Ibu guru ya, berbeda dengan bantuan ya. Kalau bantuan itu dalam bentuk beras dan minyak, itu yang memang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekonomi. Nah, kalau ini pembayaran tunjangan hari raya gaji ke-13 itu dalam bentuk uang. Nah, ini untuk pembayaran tunjangan hari raya, mekanisme pembayarannya itu langsung ke rekening Bapak Ibu ya. Jadi langsung kepada penerimanya ya, tidak melalui daerah dan lain sebagainya. Kemudian dan hal pembayaran langsung kepada penerima sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran ya. Ini. Nah, yang ada lagi informasi terkait dengan pembayaran ini ya, dan untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 itu dilakukan perhitungan pembayaran dengan menggunakan aplikasi gaji web berbasis web ya. Jadi ini sebenarnya berbasis web itu bukan untuk membayar tunjangan Bapak Ibu guru, tapi berdasarkan dari perhitungan ya. Jadi mereka melakukan perhitungan itu berbasis web ya. Kemudian juga menggunakan aplikasi berbasis desktop ya. Nah, kemudian yang menarik itu adalah ini Bapak Ibu guru ya, yang berkaitan dengan pemberhentian ya. Di sini tadi saya baca sepintas ada pemberhentian untuk pembayaran tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Nah, di pasal 9 ini Bapak Ibu guru ya, kita baca di sini. Dalam surat keterangan penghentian pembayaran yang diterbitkan kepada penerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 telah dibayarkan atau belum dibayarkan. Jadi kalau sudah dibayarkan tunjangan hari rayanya, maka instansi itu melakukan pelaporan dalam bentuk untuk penghentian pembayaran ya, penghentian pembayaran. Dan atau yang belum melakukan pembayaran juga akan dilakukan penghentian pembayaran. Artinya mungkin yang bersangkutan itu tidak mendapatkan tunjangan hari raya ataupun gaji ke-13. Kemudian berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, unit instansi tujuan mutasi itu pindah melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada penerima yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal. Jadi yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal ya. Kemudian penerbitan surat penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran. Nah, di sini untuk pasal 10 ini khusus untuk pensiunan dan penerima pensiun dan yang menerima tunjangan ya. Jadi khusus untuk pensiunan dan penerima pensiun, untuk tunjangan hari rayanya itu dan gaji ke-13 itu akan dilakukan melalui PT Taspen, Persero atau PT Asabri ya. Jadi jelas karena ini instansi yang khusus menangani ini ya, pensiunan seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu guru pensiun ataupun ASN yang lain itu saya kira sudah jelas ya, bahwa selama ini pencairannya memang dilakukan oleh PT Taspen ataupun PT Asabri. Nah, selanjutnya di poin yang lain itu menyebutkan bahwa ada pembayaran pensiunan itu bulanan ya, gitu. Jadi pada poin 5 ini, jadi pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 oleh PT Taspen, Persero dan PT Asabri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat terpisah dan dari pertanggungjawaban pembayaran pensiunan bulanan. Nah, kemudian sebenarnya di sini itu sama sekali tidak membahas kapan pencairannya akan dilakukan. Tetapi informasi dari Menteri Perekonomian pada konferensi pers beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, menyebutkan bahwa untuk ASN itu pembayaran tunjangan hari rayanya akan dilakukan H-14. Sedangkan untuk yang non-ASN akan dilakukan pembayaran tunjangan hari raya dilakukan pada H-7. Jadi jelas ya. Bapak Ibu guru ataupun ASN yang lain sudah bisa menentukan ya, kira-kira H-14 dan H-7 itu kapan. Seperti itu.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.